Siapa orang yang mengikuti Al-Quran, kata Taufik Segaf, tidak mengikuti habaib, sesat. Kiai mengikuti Quran, tidak mengikuti Habib, sesat. Dulu, sekarang Taufik Segaf nggak berani. Diam aja. Gini amat nasib gua kayaknya. Gara-gara Gus Jibril Grobogan ini. Beda sekarang gayanya udah beda. Dulu pang aingna. Dulu apa? Pang aingna. Ngertiin tuh pang aingna? Pang akunya. Aku yang paling hebat, paling mulia. Belum tahu kalau orang Grobogan dulu orang paling mulia di dunia. Nama Ba'alawi yang digadang-gadang selalu menjadi pemicu perpecahan umat yang ada di Indonesia semakin memanas. Nasab dan gelar yang selalu dikait-kaitkan dan selalu dipromosikan kepada Nabiullah Muhammad, kini nasabnya semakin tidak tertolong lagi, sahabat. Legitimasi dan privilege yang melekat kepada klan Habib Ba'alawi yang selalu digaungkan dan selalu dipromosikan bahwa di dalam diri mereka mengalir deras darah kakek mereka yaitu Rasulullah Muhammad SAW, menuai polemik tajam dan menuai polemik keras di Indonesia. Kita tahu bahwa Ba'alawi yang digadang-gadang menjadi cucu dari Nabiullah Muhammad, nasabnya semakin terjungkal di Indonesia, sahabat beriman semua. Dan hingga detik ini, klan Habib Ba'alawi masih belum bisa memberikan klarifikasi mengenai dijungkalnya bahwa nasabnya semakin tak tertolong. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gelar suci yang seharusnya diemban dan dijadikan sebagai amanah suci dari Nabiullah Muhammad SAW disalahgunakan di negeri ini. Dan seakan-akan topeng besar yang menutupi wajah dari klan Habib Ba'alawi sudah dibuka satu persatu dan keautentikannya tidak pernah tersambung kepada Nabiullah Muhammad. Ada apa-apa ini? Dan jangan-jangan mereka menyembunyikan suatu yang tak mungkin lagi terjaga keabsahannya. Polemik dan keikutsertaannya bahwa Ba'alawi bernasabkan kepada Nabiullah Muhammad SAW tiada taranya di Indonesia. Mereka sempat digandrungi dan menjadi favorit bahwa mereka orang-orang suci yang konon katanya nenek moyang mereka dan kakek moyang mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratil Muntaha sebanyak 70 kali dalam sehari, sahabat. Iya, sosoknya adalah Al-Faqihul Muqaddam yang sampai saat ini dan sampai detik ini belum diketahui kepastiannya tentang teori-teori yang mengarahkan kepada kita bahwa mereka bernasab kepada Rasulullah Muhammad yang katanya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika bermi'raj, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala 70 kali dalam sehari. Sangat jauh dari nalar ya, sedangkan Nabiullah Muhammad saja hanya sekali Isra Mi'rajnya. Lah, ini kok 70 kali dalam sehari. Ini nyambungnya kemana? Jangan-jangan ada sesuatu yang disembunyikan oleh klan Habib Ba'alawi, sahabat beriman semua. Nah, dengan adanya tesis dari Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, klan Habib Ba'alawi semakin tidak tertolong. Dan hingga detik ini, keabsahan dan verifikasi datanya semakin dipertanyakan di ranah publik Indonesia mengenai keabsahan sebuah data dan tokoh-tokoh yang ada di dalamnya, serta kajian-kajian dan orang-orang yang ada di zamannya waktu dulu, sahabat beriman semua. Mampukah mereka menangkis serangan-serangan dari para pembatal nasab, khususnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang telah mengantongi beberapa sampel dari marga Ba'alawi, marga Al-Habsyi dan marga-marga lainnya, dan ternyata di antara mereka tidak pernah ada yang menisbatkan nasabnya kepada Rasulullah SAW karena setelah dicek ternyata tes DNA-nya berhaplogrup G yang berstatuskan dengan kata lain mereka bukan lagi menjadi cucu asli dari Nabi Muhammad SAW, melainkan cucu dari Bani Yahudi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian setelah ada penjajah Belanda, Belanda mendatangkan Arab dari Yaman itu. Dari Yaman. Periode berikutnya baru muncul. Jauh. Jauh setelah ini kan itu. sebelum Wali Songo ya, kedatangan Iya, saya sebut iya. tadi sebelum Wali Songo. Iya. Nah, di sini terjadi manipulasi ya. Sengaja memamerkan ya, memasang Habib, gelar Habibnya itu supaya mendapatkan posisi yang lebih terhormat daripada yang lain. Itu berhasil seperti itu di Indonesia dan Malaysia dan Brunei lah. Malaysia juga ada ya? Iya. Untuk status sosial mereka dapatkan. Ya, kalau di Timur Tengah nggak ada.
Di Mesir biasa aja, yang alim, yang berilmu, yang berkualitas jadi dihormati orang. Betul. Yang tidak biasa jadi pegawai, jadi pekerja, walaupun di Alatos atau Asegaf, hanya di kita ini. Nah, saya bukan ahli nasab ya, saya bukan ahli nasab. Ya. Hanya saja secara rasional, mereka itu katanya akhirnya Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa. Nah, tidak mungkin ada ahli bait namanya Ubaidillah. Karena Ubaidillah itu gubernur Irak yang membunuh Sayyidina Husain dan saudara-saudara di Karbala. Namanya Ubaidillah. Oh iya, Yang ya, peristiwa Karbala itu. Ya, namanya Ubaidillah. Ubaidillah. Yang eksekutornya atas perintah Yazid, Khalifah Yazid. Ya. Al-Amawi. Maka ahli bait itu nggak ada namanya Yazid. Ayo cari ada nggak ahli namanya Yazid? Nggak ada. Amrun nggak ada. Muawiyah nggak ada lagi malah. Begitu Ubaidillah nggak ada. Cuma nggak ada ahli nama Ubaidillah. Nah, sedangkan itu katanya itu semua ini turunan Ba'alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muqaddam nanti Ja'far Shadiq. Jadi menurut saya rasional saja, tidak mungkin ada Habib namanya Ubaidillah. Itu artinya, ya. Tadi saya boleh nasab, bukan nasab. Bukan ahli Pak Mahfud juga beberapa kali ditanya soal itu kan oleh Ya, netizen. saya itu ya bukan ahli nasab juga, tapi saya membaca filologinya Amin Hakim Ali itu jelas anunya ya. Nampaknya tidak ada kaitan itu antara apa yang sekarang disebut habaib di Indonesia itu dengan Ali atau dengan Nabi Muhammad apalagi gitu. Tetapi begini, saya tidak peduli itu apakah benar apa tidak. Dia ada kaitan. Bagi saya yang menyinggung rasa nasionalisme saya itu ketika pejuang-pejuang kemerdekaan dari nenek moyang kita itu katanya Habib. Yang menentukan merdeka tanggal 17 itu Habib. Waduh. Jadi klaim-klaim seperti itu yang Pak Mahfud terganggu gitu ya. Ada surat resmi Bung Karno ya, dalam surat menyoratnya dengan Hasan itu dia merasa jengah dengan Habib. Saya nih kok begini ya, Habib nih kok begini, merasa meninggikan diri. Saya tidak suka kata Bung Karno. Ada suratnya. Ada suratnya itu? Ada suratnya. Nanti bisa dilihat. Jadi Bung Karno tuh tidak bersahabat dengan Habib. Bahwa mungkin kenal tuh, iya. Ya. Bahkan sesudah merdeka ketemu lalu di foto-foto itu ya. Gitu. Apalagi memberikan posisi yang lebih tinggi gitu ya. Ada itu ya. Iya, ada surat menyorat Bung Karno dengan Hasan itu. Saya nggak setuju. Seakan-akan Habib ini kelas tersendiri gitu tuh Bung Karno. Gitu. Nah dan ya tidak apa-apa sih jadi warga negara biasa, tapi jangan melebih-lebihkan ya. Seakan-akan dia lebih hebat. Apalagi ketika Iya, kita tahu bahwa Ba'alwi yang ada di Indonesia semakin terjungkal. Dan polemik-polemik yang mendera di dalamnya memang tidak bisa dipisahkan bagaimana klan Habib Ba'alwi tersebut bisa menjadi kerancuan cara berpikir. Kita tetap meyakini bahwa rukun Islam itu ada 5 dan rukun iman itu ada 6. Namun di salah satu klan habaib menyatakan dan sosoknya salah satu habaib pernah memproklamirkan jika rukun Islam itu ada 5, maka bisa ditambah menjadi 1 menjadi 6. Ini seakan-akan permutatan massal sahabat beriman semua. Sedangkan kita meyakini bahwa rukun Islam itu ada 5, loh ini kok ditambah. Ada apa ini? Ini kan sudah murtad secara massal. Bilafdi lagi, dengan kata-kata dan kalimat yang terang-terangan dipublikasikan kepada publik luas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga polemik-polemik yang mendera klan Habib Ba'alwi dan Robito Alawiyah bisa segera tersadar bahwa mereka nasabnya bukan lagi bernasab kepada Nabiullah Muhammad SAW. Dan kita tahu bahwa polemik-polemik yang ada di dalamnya dan keautentikannya serta orientifikasinya bahwa mereka bukan lagi bernasab kepada Rasulullah SAW. Mereka hari ini ketakutan dan mereka seakan-akan tidak pernah jera dengan ketakutannya tersebut bahwa mereka tetap bersumpah dan meyakini seyakin-yakinnya bahwa nasabnya katanya tersambung kepada Nabiullah Muhammad SAW. Saya bukan turunan Nabi, ya maaf ya, tapi ente tetap saudara kita. Ente tetap saudara kita. Hayu kita sama-sama di Indonesia hidup seuyunan, bareng-bareng, jangan ledek lagi aneh ya. Begitulah aja beres. Kita hidup lagi seperti biasa. Tidak ada orang yang merasa lebih tinggi lagi secara nasab nanti seperti dulu-dulu lagi. Wah ente Yahudi pesek, ente ajam. Saya itu pernah loh, makanya terngiang-ngiang itu ada Ba'lawi yang nyebut guru saya, Abu Yamuh tadi, hei orang ajam. Begitu. Jadi Abu Ya pernah marah-marah kepada Ba'lawi. Ba'lawi usia ulah asup ke Banten, lawan asup ke Banten, sancana ceramah, sia baca tahlil heula 10.000 kali gitu. Marah nih Ba'lawi. Katanya, hei orang ajam. Wah, kata saya ini boleh juga. Coba mukanya sama muka Abu Yamuh tadi, Araban mana itu? Jenggotnya aja kayak si Abdul Qadir Jailani. Abu Yamuh tadi. Itu satu. Itu udah lama, 2018 atau 2019-an. Tapi belum menggerakkan saya untuk meneliti. Ketika ada seorang yang sombong, begitu sombong nyuruh orang adzan di pengadilan. Ketika asyhadu anna Muhammad, berhenti. Itu Muhammad kakek ente apa kakek aneh?
Na'udzubillah, saya lihat videonya. Apa benar sih orang begini cucunya Nabi? Saya sering membaca sejarah-sejarah para turunan Nabi, Ali Zainal Abidin, As-Sajjad itu, yang matanya penuh linangan air mata. Kalau dia ketahuan sebagai cucu Nabi, dia pindah lagi ngontrak rumah supaya tidak ketahuan. Kalau dia dikatakan sebagai cucu Nabi, saya katanya takut kalau saya berbuat dosa, Allah akan menimpakan saya 2 kali lipat dosa daripada orang lain. Kenapa? Karena ada dalil dari Al-Quran, istri-istri Nabi yang berbuat salah dosanya 2 kali lipat. Turunan tidak ada di Al-Qurannya, tapi cucunya Nabi itu mengkiaskan istri-istri Nabi dengan cucu Nabi Muhammad SAW dalam dosa, bahwa dosanya bisa jadi kita juga 2 kali lipat karena ada nisbah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu saja. Ada yang ngatain lagi tesis iblis. Wih, tesis iblis. Orangnya orang Sunda, orang Bandung, pakainya udang-udang, pengen dipanggilnya Abuya. Kan kalau Abuya di Banten, Soma Saumat Dahri, Dhahara zuhduhu wa dhahara wara'uhu, wa qara'a al-kutub al-mu'tabarah min al-fiqhi wa tafsiri wal hadis. Kita fikihnya dari mulai Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Tuhfatul Munhaj, Nihayatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj, beres semua. Tafsirnya dari mulai tafsir Jalalain, Ibnu Katsir, tafsir Marah Labid, tafsir Thabari yang berapa jilid itu tamat Abuya itu di Banten itu. Kitab Syaikhul Qadir Al-Jailani, Al-Ghunyah dan sebagainya yang jarang-jarang dibaca oleh kiai lain dibaca oleh Abuya. Lah ini ada Abuya mengeritik tesis, bukan ngasih dalil. Wis pokoknya maulah dalil-dalilan. Wis pokoknya mah eta Habib eta bid'ah nabawiyah. Eta turunan Nabi pokoknya mah baik. Syekh Hasyim Asy'ari sering sekali tuh bawa-bawa Mbah Hasyim. Padahal dia sama sekali waktu hidupnya dari mulai kecil sampai sekarang belum pernah dia ada di struktur NU, belum pernah ngurusi NU, bahkan dia berseberangan dengan NU. Kalau NU ada hajat punya calon nggak pernah ngedukung calon NU. Kok sekarang ketika bab nasab bawa-bawanya Mbah Hasyim aja Mbah Hasyim. Mbah Hasyim katanya mengisbat Ba'lawi. Mana kitabnya Mbah Hasyimnya? Kalau misalnya ada muridnya Mbah Hasyim, mana saksinya yang masih hidup mengatakan Mbah Hasyim mengisbat Ba'lawi? Tidak ada. Mbah Hasyim itu kalau ada Habib dihormati, kiai mah siapa aja dihormatin. Kalau datang dikasih kopi, dikasih kue, begitu. Mbah Khalil Bangkalan katanya, hormat kepada Habib. Ya hormat kiai kita mah semua orang dihormatin. Dihormatin, tapi ada enggak Mbah Khalil mengisbat? Mbah Khalil itu sering nulis kitab loh. Ada enggak kitabnya? Yang mengisbat itu Imaduddin Utsman Ba'lawi, itu kitab dulu saya, Fiqratun Nahdiyah. Saya mengisbat Ba'lawi. Jelas itu kalimatnya. Wa min dzurriyyatin nabi atau wa min ahli baitin nabi Ba'lawi. Itu namanya mengisbat. Astagfirullah. Ya kan itu walaisa alaikum junahun fima akhta'tum bihi. Tidak berdosa saya. Makanya Hanif Alatas itu pakai dalilnya kitab saya ngajar saya. Kalau Imaduddin sekarang itu katanya dia kemasukan apa? Tapi ada ulama Banten namanya Syekh Imaduddin Utsman Al-Bantani. Wih, lengkap itu. Dalam kitabnya Al-Fiqratun Nahdiyah. Dia mengisbat Ba'lawi. Gimana lagi? Gayanya kan hebat kalau kita kan kurang gaya. Kiai kita itu ngajar Fathul Mu'in aja. Dengan video mereka aja. Tidak meyakinkan. Padahal mah yudhiru tawadhu. Yudhiru atau kiai kita itu tidak meyakinkan kalau dibandingkan dengan ada orang-orang begitu. Kalau dulu nggak ada orang begitu ya karena semua begitu beres. Tapi karena sekarang ada saingannya tidak fair. Framing segala macam semacam-macam lah gayanya. Akhirnya kiai kita yang betul-betul alim, tafahum fiddin, tafaqquh fiddin, itu kelihatan tidak alim. Sementara orang yang pidatonya hebat, saudara-saudara, wallah, DNA itu haram, DNA haram katanya. Meyakinkan, betul tidak? Meyakinkan. Kalau kiai kita itu, kumaha ya tanya. Aduh, aing mah sanggup cenah eta ieu kiai tahajudna sawengi cenah 200 rakaat. Waduh, jauh aing mah. Itu kiai saya mah kalau ngaji begitu. Kalau ada cerita kiai-kiai yang katanya tahajudnya 200, dia ngomong, iya mah lain bangsa urang. Lain bangsa urang. Ini mah bukan kelas saya. Selalu ngomong begitu. Tapi zaman sekarang ini karena ada orang-orang yang mengajarkan gaya lain dari gaya Wali Songo yang tawadu, itu kalau ada terangin makrifat, orang yang sudah makrifat pada Allah, dia dalam salat, jangankan istrinya, anaknya, dirinya sendiri, Masya Allah, tidak ingat kalau dia sedang salat karena khusyuk kepada Allah. Hari model kiai mah jauh, model kiai mah. Berat kalau dia tidak menunjuk dirinya. Zaman sekarang nunjuknya pada jamaah, model kiai mah jauh. Kalau kiai dulu yang ditunjuk dirinya sendiri. Iya mah jauh, lain bangsa orang. Duduk kelas kita iki, duduk kelas kita iki. Begitu gaya kiai kita dulu. Makanya ya sekarang gayanya agak dirubah. Allahu Akbar, masyaallah. Coba tadi lihat anak-anak kita lagi marhaba, tunduk. Begitu gaya-gayanya.
Karena yang diajarkan ketawaduan, akhlak. Tapi sekarang orang yang lagi marhaban, Allah, waalaikumsalam, nggak ada yang assalamualaikum, waalaikumsalam, lagi marhaban. Ditanya sama orang setelah dari marhaban, tadi lagi marhaban, kamu ngomong waalaikumsalam. Rasulullah ucap salam kepada kita semua. Dan Rasulullah menyampaikan salam untuk semua jamaah yang hadir di sini. Masya Allah, dapat barokah orang-orang Soko pada hari ini karena kedatangan daripada Ane Imaduddin Usman. Masya Allah, Rasulullah sampai titik Gelar suci Ba'alawi dikuliti, dan orang awam yang ada di Indonesia semakin tidak mempercayai bahwa mereka adalah cucu dan zuriyah asli dari Nabi Muhammad. Klan Habib Ba'alawi yang mengaku nasabnya tersambung kepada Nabiullah Muhammad, sekarang nasabnya semakin terjungkal. Dan polemik mengenai klan Habib Ba'alawi yang terus menasabkan dan selalu mempromosikan bahwa nasabnya tersambung kepada Nabiullah Muhammad, kini satu persatu, detail demi detail, nasabnya sudah semakin tak tertolong lagi. Sehingga keabsahan sebuah data dan keabsahan verifikasi data-datanya semakin tidak bisa menjadikan bukti utama bahwa nasabnya semakin tak bisa tertolong. Bahwa Rabithah Alawiyah di sini adalah sebuah lembaga formal yang semuanya bisa membahas siapa saja akalan yang bisa tersambung kepada Rasulullah dan siapa saja yang bukan menjadi keturunan dari Rasulullah SAW. Banyak habaib yang ingkar kepada Allah, tidak menunaikan sholat 5 waktu dan tidak pernah berpuasa. Namun itu semuanya ditolak oleh Imam Besar Habib Rizik. Siapapun yang tidak beriman kepada Allah meskipun mereka adalah seorang habaib, maka sudah bisa dipastikan mereka bukan lagi menjadi cucu dari Nabi Muhammad SAW. Ini siapa yang benar, sahabat beriman semua, dan siapa yang salah? Padahal mereka-mereka semua ini adalah keturunan juga dari klan Habib Ba'alawi. Nantikan video terbaru dari kanal Muslim Orientalis agar Anda semakin memahami bahwa Ba'alawi bukan lagi menjadi dzurriyyah dari Nabi Muhammad SAW. Saya akhiri polemik di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.